Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Alep dengan nomor NIM 24234013. Saya Janab Yutori dengan NIM 24234026. Di sini kami membuat tugas, yaitu tugas pengantar psikologi mengenai wawancara staf kampus atau aktivitas akademik dan bagaimana kami mencari dan beretika terhadap narasumber tersebut. Sekian. Angkatan PI Pak, angkatan panggilan Abi. Pak itu kan ya, tapi bebas ya Pak, memang jelabat. Saya anak Nah, nama Bapak Kedo. Nah, bisa nggak Pak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak kerja sebagai satpam tuh? Pengalaman secara profesional sesuai dengan SOP, tugas pokok apa, ya kan? Depan penyambung tangan Polri pengamanan di wilayah kebakaran. Terus kayak tugas utama Bapak biasanya tuh ngapain aja gitu? Yang kasih tahu gitu kan, tetap tuh cuma jaga keamanan gitu, dapat kayak di pos biasanya gitu. Ada nggak tugas-tugas lain? Ya, tugas tambahan di selain tentunya lebarannya kan juga kan ada datang polsera. Pun ada umumnya di Portugal itu salah satu tambahnya ada bantu merapikan parkiran, ya memantau, mencegah dari potensi terhalang, kunci tertinggal. Ya, tentunya di samping pengamanan juga mengaktifkan pusat sampah. Bapak, ini kan Bapak sebagai satpam ini sudah bekerja berapa lama? Lebih kurang 7 tahun. Jadi tahun itu kan nggak sebentar gitu kan Pak awalnya. Nah, awalnya kenapa Bapak tertarik kerja catatannya masih di bidang keamanan ya? Dia banyak Pak. Salah satu dari yang memaksa Bapak untuk bekerja dia karena bahkan tadi sudah jadikan selitnya kalau bahasa sudah merasari terang inang kan kenapa Bang di rumah di apa terus pekerjaan lagi sudah bisa jadi kayak misal sudah 10 tahun nih Bapak sini ini kan FBS nih luas gitu ya Pak. Iya. Nah, jadi area tanggung jawabnya Bapak ini se-FBS ini atau sekitaran parkiran sini aja, nanti sebelah sana ada satpam lainnya yang amankan atau gimana Pak? Secara umum keseluruhan. Kita kan punya level WP, ya. Satpam WP. Jadi dimanapun kampus UNP itu ada tanggung jawab kita sebagai pengaman. Secara umum, cuman secara khusus seiring dengan di SK-kannya kita dari pos komando, kita kan di tempat ya. Tapi konsennya ke sini. Nah, cuman kemarin kita nih pergi keluar terjadi laka di depan rektorat atau hal-hal yang sifatnya menjadi tanggung jawab kita kewajiban lebih dikhususkan di lingkungan fakultas. Ada nggak Pak kayak peralatan atau apa aja yang Bapak pakai gitu untuk melakukan pengamanan? Oh, kalau cara umum biasanya kita kalau satpam kan ada namanya ini talikur ini kan fluid nih yang itu tujuannya penanganin terus borgol mengamankan sementara berikutnya nanti ada terjadi kejadian
atau hal-hal yang harus diamankan nomor satu sebelum polisi datang. Gitu. Dan tongkat untuk pengamanan dalam malam. Kita nggak tahu kan mana sebagai alat Pertahanan diri pertahanan. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengatur waktu untuk menyelesaikan semua tugas? Tugas Satpam kan nggak tahu tugasnya apa aja gitu Pak. Gimana Bapak? Manajemen waktu ketika dinas ya harus pandai-pandai. Kita konsen dengan tugas pokok, mengamankan, ya kan, mengayomi. Ya kan tadi saya udah bilang di awal, penyambung tangan polisi. Jadi kita mengayomi, contohnya ada kamu, ada pejabat, ada papa, menertibkan, melindungi, ada mahasiswa yang kita kan bisa melihat. Kadang ada Kita harus jeli. Jadi kalau untuk manajemen itu harus pandai. Mata kita harus lihat. Jadi nggak terfokus satu mengamankan saja. Kita harus bisa ya kayak adik ini salah satu. Ini kan terus masuk melayani. Kan sebenarnya dalam tugas pokok ada cuma wawancarai. Tapi salah satu indikator melayani itu masih kan bagian adik. Itu makanya katanya bagian dari orang kita nih Pak, ada biasa yang katakan di luar gitu Pak, tapi tugas di kampus juga masih ada gitu. Itu biasanya gimana Pak? itu guna kau lihat di mana-mana ada kok. Ada berjenjang, ada kawan sejawat sama teman-teman mengindikasikan kalau ada hal yang mendesak kita perlu keluar kan gitu, meninggalkan lokasi. Atau kalau memang perlu melapor ke komandan, kita ada danton ya komandan kita, dan tidak terlepas dengan pejabat sepimpinan di sini. Apalagi zaman sekarang kan ada WA. Kita salah tujuannya supaya orang tahu bahwanya kita menghindari ada tiap kali buat. Pernah nggak Pak, misalnya selama Bapak bekerja, Bapak udah kerja 7 tahun, ada nggak pengalaman kayak yang gimana gitu, kayak mengamankan pencurian, ada nggak mengamankan perkelahian? Ada. Sewaktu tahun 2024 akhir itu terjadi tempat jokan. Ya ini sebenarnya kejadiannya di luar. Istri Brimob. Lari dia ke sini. Waktu itu posisi bapak sebagai danton, komandan peleton. Pas jam dingat bapak ya termasuk bapak lah bagian dari ya namanya kita mitra polisi, mengamankan DB sama untuk serta mencari akhirnya dapat pelaku di belakang. Mungkin adik-adik pernah lihat viral lewang mulai dasar membuka jalan dari tim pengamanan, khususnya waktu itu bapak ada di pengalaman sangat terkesan Lagi Pak, misalnya Pak, gimana kan mahasiswa nih, bukan mahasiswa sih, kayak manusia ini macam-macam kayak Pak. sambil ngopi ya. Boleh Pak, boleh. Wataknya gitu Pak, tipenya. Kan Bapak, kayak yang Bapak bilang tadi, Bapak melayani. Mana biasanya Bapak berinteraksi sama siswa, satpam, sebenarnya? Oh, harus membeda-bedakan. Maksudnya bukan kita membedakan apa namanya nih. Bagaimana kita ngobrol sama pegawai dosen, semua mahasiswa. Kita harus menempatkan sesuatu itu dengan sama-sama ngobrol. Nah itu jangan deh paham. Itu namanya itu ilmu komunikasi di lapangan. Mahasiswa kita iringi cara pola pikir seperti apa. Kebetulan Bapak juga pernah yang pendidikan perguruan tinggi
tidak tamat juga karena nasib ya. Jadi Bapak merasakan secara masuk buat gimana? Kita bawakan cara ngobrol mahasiswa itu mana jiwa yang kita beda dengan sama dosen. Jadi kalau kita pandai memanage komunikasi kita seperti ini, alhamdulillah siapa saja yang ngobrol. Pak ya. Ya Pak, kan Bapak udah kerja lama. Tantangan terbesar yang pernah Bapak rasain sama dari itu apa Pak? Misal lelah atau apa, dalam pekerjaan atau tantangan. Ya, iya. Kayak kayak hambatan gitu. Oh, nanti karena apa? Dalam bekerja, kan kita ada di melawan rasa jenuh, tantangan. Kalau dari Bapak sendiri gimana caranya Bapak melawan rasa jenuh? Ingat aja posisi kita. Lebih kita sebagai seorang ayah. Nah, tentunya kita ingat anak lagi. Keluarga ya Pak ya. Itu yang apalagi anak kita sedang menikah. Kalau saya sebagai ayah tidak bermalas-malasan, tentunya berefek pada pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab kita, dunia kita. Nah, itulah Karena bagi Pak saya. ya. Itu ada nggak Pak harapan Bapak buat pekerjaan ini Pak? Intinya di mana-mana tentunya pekerjaan ini tidak lepas dengan finansial. Apapun ya Pak ya. Jadi harapan saya ya teman-teman makin sejahtera, keuangan makin semangat. Itu berbasis terus harapan tidak sedang nggak tahu Saya penuhi makin kacau. harga bahan pokok naik, Di konflik internasional ya kan. Iya Pak. Di sini saya akan memberikan analisis terkait video wawancara yang telah kami lakukan dengan seorang Bapak Ilham Mustafiq yang bekerja sebagai seorang satpam di Fakultas Bahasa dan Seni. Dari video wawancara tersebut, maka dapat kami analisis dan kami jabarkan beberapa penjelasan. Yang pertama, itu adalah rangkuman topik pembicaraan. Rangkuman topik pembicaraan yang kami bawakan, itulah kami menanyakan tentang pekerjaan Bapak Ilham Mustafiq yang bekerja sebagai satpam, lalu lama bekerja seorang Bapak Ilham Mustafiq sebagai satpam di Fakultas Bahasa dan Seni, serta pelengkapan apa saja yang dipakai Bapak Ilham Mustafiq ketika sedang melakukan tugas dan cakupan wilayah selama bekerja, cakupan wilayah apa yang dipegang Bapak Mustafiq, dan harapan Bapak Ilham Mustafiq ketika bekerja sebagai satpam di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, dari topik pembicaraan tersebut, kami lanjut kepada poin A, yaitu adalah terkait proses komunikasi secara umum. Kami pada poin A ini kami membagi menjadi 5. Yang pertama adalah jenis komunikasi jenis komunikasi yang kami pakai. Jenis komunikasi yang kami pakai menggunakan komunikasi langsung. Kami komunikasi langsung. Kami langsung menghampiri narasumber, lalu meminta izin kepada narasumber terlebih dahulu untuk mewawancarinya, sehingga terjadi komunikasi dua arah dan komunikasi interpersonal. Poin yang kedua adalah etika komunikasi yang kami pakai. Etika komunikasi yang kami terapkan itu adalah pertama menggunakan bahasa yang sopan, mengajukan beberapa pertanyaan secara struktur. Yang ketiga, memberikan kesempatan narasumber untuk menjawab tanpa memotong pembicaraan narasumber. Yang keempat adalah menunjukkan sikap menghargai seperti mendengarkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap profesional dari pewawancara dan narasumber. Yang poin ketiga adalah hambatan komunikasi yang kami dapat saat mewawancarai Bapak Ilham Mustafiq. Beberapa hambatan komunikasi yang kami dapat, yang pertama itu adalah perbedaan gaya bahasa atau tingkat pemahaman.
Yang kedua adalah suasana lingkungan yang mungkin kurang kondusif, di mana kami mewawancari Bapak Ilham Mustafiq di pos satpam di Fakultas Bahasa dan Seni, di mana di seberang pos satpam tersebut ada jalan lalunya motor dan kendaraan, sehingga terjadi suara yang bising atau mengakibatkan kurang terdengarnya suara Bapak Ilham Mustafiq. Yang ketiga yaitu adalah rasa gugup dari kami saat bertanya. Terkadang kami gugup saat mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang keempat adalah jawaban narasumber yang terkadang singkat atau perlu digali lebih dalam. Nah, pada selanjutnya itu adalah poin keempat. Bagaimana kami mengatasi hambatan tersebut? Kami mengatasi hambatan tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengulang atau memperjelas pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga narasumber dapat memahami atau mengerti mengenai pertanyaan yang kami ajukan. Yang ketiga adalah menyesuaikan cara bicara dengan narasumber. Yang keempat adalah memberikan pertanyaan lanjutan atau follow up. Poin kelima, hal yang bisa diperbaiki dari wawancara tersebut atau wawancara yang telah kami lakukan, atau mungkin ke depannya ketika kami ingin melakukan wawancara terkait narasumber, hal apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Nah, pada poin pertama itu adalah lebih percaya diri saat bertanya. Selanjutnya, poin kedua adalah menyusun pertanyaan lebih dalam. Ketiga, mengontrol suasana agar lebih fokus. Keempat, itu adalah melatih kemampuan komunikasi agar lebih lancar. Yang keenam, kesimpulan efektivitas komunikasi. Secara keseluruhan, komunikasi sudah cukup efektif karena pesan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kejelasan pertanyaan dan pengelolaan hambatan komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang B, yaitu adalah terkait keterampilan mendengar aktif. Di sini kami membagi poin B ini menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah keterampilan mendengar aktif yang muncul. Beberapa keterampilan terlihat adalah fokus pada saat narasumber berbicara, tidak memotong pembicaraan, memberikan respon seperti anggukan atau tanggapan singkat, mengajukan pertanyaan melakukan atau mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban. Dan selanjutnya poin kedua itu adalah hambatan dalam mendengar. Kami mendapat hambatan dalam mendengar atau hambatan yang kami dapat saat mendengar jawaban dari Bapak Ilham Mustafiq. Kurangnya fokus kami ketika berada di ruangan yang terbuka. Lalu yang kedua adalah pikiran terbagi. Yang ketiga adalah kadang kurang menangkap jawaban yang secara mendalam. Selanjutnya poin ketiga itu adalah hal yang bisa diperbaiki. Hal yang bisa kami perbaiki adalah lebih fokus dan tidak terdistraksi atau tidak mengacuhkan orang-orang di sekeliling dan tetap fokus kepada narasumber. Yang kedua adalah mendengarkan tanpa terburu-buru. Yang ketiga adalah mencatat poin-poin saat wawancara. Yang keempat adalah melatih empati agar memahami jawaban narasumber. Selanjutnya, poin keempat adalah kesimpulan mendengar aktif. Dari kesimpulan tersebut, kami sudah mendapatkan mendengar aktif, tetapi belum maksimal. Hal ini terjadi dari adanya respon terhadap narasumber dan pertanyaan lebih lanjut dan wilayah sekitar narasumber. Namun masih perlu kami lakukan peningkatan agar fokus dan pemahaman dalam kami lebih bagus. Nah, dari beberapa analisis terkait wawancara yang telah kami lakukan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.